Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Judul renungan kali ini, Aku Tangannya, ditulis oleh Sheridan Fauci. Sahabat ODB, Chia Haixia kehilangan penglihatannya pada tahun 2000. Temannya, Chia Wenqi, kehilangan kedua tangannya waktu ia masih kecil. Namun mereka menemukan cara untuk saling melengkapi kekurangan mereka. "Saya tangannya dan ia mata saya," kata Haixia. Bersama-sama, mereka mengubah desa mereka di Tiongkok. Sejak tahun 2002, kedua sahabat ini menjalankan misi untuk menghidupkan kembali daerah tandus dekat tempat tinggal mereka. Setiap hari, Wenqi menggendong Haixia menyeberangi sungai menuju tempat tersebut. Wenqi memberikan sekop kepada Haixia dengan kaki. Lalu Haixia meletakkan sebuah ember di antara pipi dan bahu Wenqi. Haixia menggali dan Wenqi menyiram. Keduanya menanam pohon demi pohon. Sejauh ini sudah lebih dari 10.000 pohon yang berhasil mereka tanam. "Dengan bekerja sama kami tidak merasa cacat sama sekali," kata Haixia. "Kami satu tim." Rasul Paulus menganalogikan gereja sebagai tubuh, dan setiap anggota membutuhkan anggota tubuh lain agar dapat menjalankan fungsinya. Jika gereja semuanya adalah mata, tidak akan ada pendengaran. Jika semua adalah telinga, tidak akan ada indera penciuman. Kata Paulus, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Masing-masing kita memiliki peran dalam gereja berdasarkan karunia rohani kita. Seperti Haixia dan Wenqi, kita bisa menggabungkan kemampuan. Kita dapat membawa perubahan ke dalam dunia. Dua orang menggabungkan kemampuan mereka untuk menghidupkan kembali daerah tandus. Itulah gambaran gereja yang sedang bekerja. Sahabat ODB, peran apa yang Anda kerjakan dalam tubuh Kristus berdasarkan karunia rohani Anda, dan bagaimana Anda dapat bekerja dengan sesama demi memenuhi misinya? Allah Roh Kudus, terima kasih telah memberiku karunia rohani dan menempatkanku dalam tubuh tempat aku dibutuhkan. Our Daily Bread Ministry.
Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.